Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas novel yang judulnya itu puitis banget, Tertera Cinta Terbaca Duka. Ada satu kutipan pembuka nih yang ngena banget. Aku menulis namamu agar aku bisa belajar mengucap namamu tanpa lagi bergetar. Pernah nggak sih Anda ngerasain getaran kayak gitu pas inget seseorang? Wah, kutipan itu emang langsung masuk ke inti novel karya Moza ID ini ya. Sumber kita kali ini ya kutipan-kutipan dari novelnya itu sendiri. Dan ini tuh bukan cerita cinta biasa, tapi lebih ke eksplorasi tentang cinta yang datang ketika hati masih setengah patah gitu. Kita bakal fokus ke perjalanan emosionalnya si Rama, tokoh utamanya. Betul. Jadi misi kita kali ini mau coba ya bedah lapisan emosinya dia. Gimana dia berjuang sama luka lama, susahnya move on, terus proses sembuhnya yang ternyata ya nggak lurus-lurus aja. Apalagi kalau masa lalu suka nongol lagi kan. Yuk kita mulai dari titik terendah Rama dulu. Oke, jadi Rama ini balik ke kampungnya setelah ya ngerasa ditinggalin sama Moza. Terus dia kerja di PAUD namanya Taman Pelangi. Ironisnya, tempat itu tuh justru penuh kenangan sama Moza. Nah, kondisi ambiarnya Rama di awal tuh gimana sih digambarinnya? Kayak sedih biasa atau lebih dalam lagi? Lebih dalam sih kayaknya. Novel ini gambarinnya tuh kayak dia kehilangan semacam identitas gitu, yang dulu terikat sama Moza. Jadi kelihatan banget gimana hubungan itu bisa ngebentuk diri kita kan. Untungnya sih ada temennya, Andika, yang nemenin dia. Terus muncullah Syafira, guru baru, pendiam, sayang anak-anak, tapi kayaknya bawa beban sendiri juga ya. Iya, kelihatan banget. Pertemuan pertama mereka tuh digambarin canggung gitu. Tapi kayak ada koneksi diam-diam gitu. Antara dua jiwa yang sama-sama terluka. Kayak saling ngenalin luka masing-masing tanpa ngomong. Menarik. Tapi pertemuan luka ketemu luka gini, dari awal udah kelihatan bakal bikin sembuh bareng, atau justru malah bikin makin rapuh ya? Kan sama-sama belum utuh tuh. Nah, itu dia pertanyaannya. Novel ini kayak nunjukin dua kemungkinan itu. Ada harapan, kayak kata si Andika, luka ketemu luka itu malah bisa sembuh bareng gitu kan. Tapi ya risikonya juga ada. Apalagi Apalagi, masa lalu mereka tuh belum bener-bener selesai. Si Moza muncul lagi, sebentar sih, tapi cukup bikin tegang. Terus dia malah cerita soal masa lalunya Syafira, yang ternyata nungguin cowok namanya Fahri yang nggak pasti gitu. wah, jadi kayak cermin buat Rama ya. Dia kan juga ditinggal Moza pas udah siap serius. Tema ketidakpastian, pertanyaan kita ini mau kemana jadi kuat banget ya di sini. Banget. Nggak cuma di hubungan Rama Moza dulu, tapi juga di Syafira Fahri. Nah, di tengah bayang-bayang masa lalu ini, koneksi Rama sama Syafira justru makin, ya berkembang gitu. Berkembangnya gimana tuh? Mereka jadi kayak nemuin tempat aman buat sama-sama rapuh. Syafira mulai cerita soal Fahri, bilang perasaannya tuh kayak ruang tunggu buat orang yang tak pernah jelas. Rama dengerin, dan dia ngerasa, ya relate banget lah sama lukanya sendiri. Selain curhat, ada cara lain mereka terkoneksi. Ada. Mereka sama-sama suka nulis. Entah puisi atau ya catatan harian gitu. Kayaknya itu jadi cara mereka buat ngeluarin rasa sakit yang susah diomongin. Oke, jadi ada semacam kerapuhan bersama yang jadi perekat ya. Tapi kayaknya nggak mungkin mulus-mulus ada kan ceritanya. Ya jelas nggak? Drama hidup kan gitu. Masa lalu datang lagi. Kali ini Fahri beneran muncul. Terus ada juga surat dari Moza. Wah, Fahri muncul. Terus gimana reaksi Syafira? Dan surat Moza isinya apa? Pasti ini ngefek banget ke Rama dan Syafira ya. Banget. Syafira sih awalnya nolak Fahri dengan tegas. Kayak bilang, perubahanmu bukan urusanku. Tapi, nggak lama kemudian, Rama dengar kabar kalau Syafira diem-diem balik lagi sama Fahri dan lanjut kuliah. Loh, kok gitu? Nah, itu dia. Terus, hampir barengan, datang kabar kalau Moza nikah sama cowok lain, Malikul Amlak. Jadi Rama ini kayak kena pukulan ganda. Udah ngerasa dikhianatin Syafira, Moza juga nikah. Ancur lagi dia. Aduh, kasihan banget si Rama. Pasti sakit banget itu. Terus apa yang dia lakuin? Dia akhirnya mutusin buat pergi dari desa itu. Ninggalin PAUD Taman Pelangi juga. Udah nggak kuat kayaknya. Fase berikutnya berarti soal Rama mencoba ya nyembuhin diri lagi ya. Ada cerita dia naik gunung gede itu gimana? Cuma pelarian atau beneran jadi titik awal penyembuhan?
Awalnya mungkin emang kayak pelarian ya, tapi novel ini ngegambarinnya sebagai momen penting sih. Momen dia connect lagi sama dirinya sendiri, sama alam, sama sisi spiritualnya. Dia sadar gitu, kalau selama ini dia lupa memeluk diriku sendiri. Wah, kesadaran yang dalam ya. Jadi penyembuhan sejati itu harus dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Betul. Nah, kesadaran ini yang akhirnya bikin dia mulai ngelakuin hal baru. Dia bikin kelas literasi buat anak-anak. Jadi nemuin tujuan baru di luar urusan cinta-cintaan. Menarik. Terus di akhir cerita, gimana Rama akhirnya? Udah bisa berdamai sama semua lukanya, udah sembuh total gitu. Movar ini nggak ngasih jawaban sembuh total yang kayak di film-film sih. Lebih ke penerimaan. Dia sampai di titik bisa memaafkan segalanya, bisa menutup cerita ini dengan kata-kata. Jadi dia ngelihat Moza dan Shafira sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, sebagai pelajaran gitu ya. Iya, kayak gitu. Dia nemuin kedamaian lagi dalam hidupnya yang sekarang, yang lebih sederhana. Poin pentingnya itu di pemahaman kalau dewasa itu bukan soal lupa, tapi tahu bagaimana mengingat tanpa luka. Oke, jadi bisa dibilang perjalanan Rama ini dari patah hati yang dalam banget, terus ke ombang-ambing sama cinta dan kehilangan yang rumit, sampai akhirnya nemu penerimaan diri. Mungkin penerimanya rapuh, tapi nyata gitu ya. Ini ngingetin kita kalau penyembuhan itu emang proses personal, nggak instan. Dan jalannya, ya, berliku. Tentu. Dan kenapa cerita ini penting buat kita, buat Anda yang dengerin? Karena ini nyentuh banget pengalaman yang ya hampir semua orang pernah rasain lah. Sakitnya kehilangan, susahnya move on, dan betapa pentingnya kita baik sama diri sendiri pas lagi terluka. Kita semua kan bawa jejak hubungan masa lalu ya. Novel ini nunjukin gimana jejak itu membentuk kita. Nah, sebagai penutup nih, ada kutipan lagi dari akhir novel yang bikin mikir. Ramah akhirnya nerima lukanya, sadar kalau beberapa luka memang tidak ditakdirkan untuk hilang, hanya untuk diterima. Iya, ini jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng ya, buat Anda juga di rumah. Apa sih artinya menerima luka buat Anda? Beda nggak sama nunggu terus sampai sembuh total? Gimana kalau cara pandang ini bisa ngebantu kita menyikapi luka batin kita sendiri? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.